Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala nikmat. Dialah yang berhak untuk mendapatkan rasa syukur secara hakikat. Dialah yang berhak untuk mendapatkan terima kasih secara hakikat. Karena dialah yang sesungguhnya memberikan segala apa yang dibutuhkan oleh makhluknya. Tidak ada yang berjasa di muka bumi ini, dan tidak boleh ada yang merasa berjasa telah melakukan kebaikan kepada yang lain. Karena hakikat kebaikan yang diberikan oleh seseorang kepada yang lainnya itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seseorang memberi? Karena Allah yang menggerakkan hatinya untuk memberi. Kenapa orang berbuat baik kepada yang lain? Allah menggerakkan hatinya untuk berbuat baik kepada yang lain. Jadi hakikat kebaikan dan pemberian itu terpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kalimat alhamdulillahi rabbil alamin itu maknanya yang paling berhak untuk mendapatkan puji, sanjungan, rasa syukur, rasa terima kasih hanya Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya. Adapun makhluk, kalaupun rasa terima kasih diberikan kepadanya, itu adalah rasa terima kasih yang tidak boleh lepas dari rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada kedua orang tua kita, kepada ibu dan ayah kita. Wajib kita landasi rasa terima kasih itu karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kebaikan apapun yang diberikan oleh ibu dan ayah kita itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin ibu dan ayah kita menjadi baik terhadap diri kita kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka menjadi baik. Demikian pula ketika kita berterima kasih kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita, wajib kita landasi rasa terima kasih itu karena Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satupun yang berbuat baik melainkan Allah lah yang telah menggerakkan hatinya untuk berbuat baik. Ayohal ikhwah, pada intinya kembali kepada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bersyukur kepada Allah, maka insya Allah dia akan bersyukur kepada makhluk. Siapa yang bersyukur kepada yang paling berhak untuk menerima rasa syukur itu, maka dia akan berterima kasih kepada yang lainnya insyaallah. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian salat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa tercurah limpah untuk beliau, keluarga beliau, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan kita berdoa untuk diri kita, keluarga kita,
dan untuk kaum muslimin pada umumnya, agar kita diberikan oleh Allah taufik untuk selalu berpegang kepada petunjuk sunnah yang telah ditinggalkan oleh Nabi yang mulia ini. Ya. Kemudian untuk terus istiqamah. Lebih dari itu, semoga Allah beri kekuatan kepada kita untuk mengajak saudara kita untuk menghidupkan sunnah ini dan membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita manfaatkan waktu untuk melanjutkan pembahasan kita, yakni tentang syarat-syarat dari kalimat la ilaha illallah. Jadi kita ulang sedikit ya, supaya kita memahami apa yang dimaksud dengan syarat di sini. Setiap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu memiliki syarat dan rukunnya. Nah, ini menggambarkan syarat dari kalimat la ilaha illallah, karena kalimat la ilaha illallah itu adalah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyahadat itu beribadah kepada Allah. Apakah seseorang ketika dia masuk Islam, itulah ibadah yang pertama yang dilakukan oleh seseorang. Itulah ibadah yang pertama, bukan solat. Karena solat tidak diterima oleh Allah sebelum dia bersyahadat. Maka ibadah seseorang yang tadinya di luar Islam, kemudian dia masuk Islam, ibadah yang pertama itu adalah kalimat la ilaha illallah, atau wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini ibadah pertama. Nah, sedangkan ibadah di dalam Islam disyariatkan, itu ada syarat-syaratnya. Tidak bisa kita melakukan ibadah sesuai dengan keinginan kita. Tidak bisa kita beribadah kepada Allah semau kita. Ada syaratnya, ada rukunnya. Nah, ini digambarkan seperti ini. Sebagaimana kita salat, sebagaimana kita menunaikan ibadah zakat, ibadah haji, ibadah puasa, ada rukun dan syaratnya. Tidak bisa semau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada rukun dan syaratnya. Maka kalimat la ilaha illallah ada rukun dan syaratnya. Kita sudah jelaskan tentang makna dari dua kalimat la ilaha illallah. Nah, kemudian sekarang kita melanjutkan pembahasan yang sudah kita mulai dari syarat-syarat dari kalimat la ilaha illallah. Artinya kalau syarat ini tidak terpenuhi, maka besar kemungkinan bahwa ibadah yang kita lakukan itu tidak sah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu? Kalau syarat tidak terpenuhi, maka konsekuensinya ibadah itu tidak sah dan tidak diterima. Ada orang salat, dia enggak menghadap kiblat misalnya, enggak sah salatnya. Dia tidak nutup aurat, tidak sah salatnya. Dia tidak berwudu sebelum salat, tidak sah salatnya. Itu syarat. Ya. Atau dia salat sebelum masuk waktu, tidak sah salatnya. Waktu belum masuk dah salat. Nah, ini digambarkan seperti itu. Kita sudah membahas yang pertama adalah al-ilm. Syarat yang pertama dari kalimat la ilaha illallah adalah ilmu. Artinya paham, mengerti dengan kalimat la ilaha illallah. Kita mengerti dengan ibadah yang kita lakukan itu. Nah, kalimat la ilaha illallah itulah ibadahnya. Jadi kalau seorang mengucapkan la ilaha illallah, nah itulah ibadahnya. Kita harus paham dengan ibadah ini. Pertama harus paham dengan maknanya. Kemudian harus mengerti dengan konsekuensinya. Kewajiban-kewajiban terhadap kalimat la ilaha illallah ini. Begitu idealnya. Maka ketika seseorang tidak mengerti dengan kalimat la ilaha illallah, sementara dia mengucapkannya, besar kemungkinan bahwa la ilaha illallah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak ngerti. Kita sudah sampaikan sebelumnya. Ada orang di luar Islam, ya, orang kafir, dia hidup di tengah-tengah umat Islam. Dia biasa mendengarkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian
Dia juga mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi dia tidak tahu apa yang dia ucapkan. Muslimkah dia? Tidak bisa dikatakan muslim. Oh, dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, berarti dia muslim. Enggak bisa. Dia ngerti aja, enggak ngerti dengan apa yang dia ucapkan. Ya, seperti yang Anda sampaikan sebelumnya, kalau antum membimbing seseorang mau masuk Islam, pastikan dia mengerti dengan kalimat ini. Pastikan dulu. Itu tugas pertama orang mengislamkan orang yang di luar Islam. Ya. Pastikan dulu dia mengerti dan paham dengan kalimat la ilaha illallah. Karena orang-orang di luar Islam, ya ikhwan, itu sebagian ada yang sudah biasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana sampaikan, insyaallah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Biasa, sudah biasa. Karena dia sudah terbiasa mendengarkan itu. Teman-temannya muslim semua. Dia hidup di tengah-tengah muslim, maka dia mengucapkan kalimat. Tidak otomatis dia menjadi Islam. Ini sudah kita bahas sebelumnya. Yang kedua, al-yaqin. Maka lawan dari al-ilmu tadi apa? Al-jahl. Lawan dari ilmu itu adalah jahil. Kebalikan dari ilmu itu jahil. Jadi orang kalau jahil, bodoh, nggak ngerti dengan kalimat la, tidak diterima la ilaha illallah. Atau kalau dia di dalam Islam, sudah Islam dia. Karena kan kita yang Islam keturunan ini, Bapak Ibu rahmati Allah, kan tidak dituntut untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jangan nanti disuruh bersyahadat lagi. Ini bapak ibunya sudah Islam, anaknya lahir karena udah menginjak umur balik misalnya, kamu harus bersyahadat karena kamu belum bersyahadat. Ini ajaran sesat ini. Tidak ada anjuran bagi seseorang yang ayah ibunya Islam kemudian ketika ini dia menginjak mulai suruh bersyahadat. Ini ajar pasti itu udah nggak diragukan, itu ajaran sesat. Tidak usah diikuti. Itu sudah otomatis sejak dari zaman Rasulullah SAW. Kalau ayah ibu Islam itu anak otomatis jadi Islam. Nah, maksud ana, ini ada keluarga yang tidak mengerti dengan Islam. Ayah ibunya tidak pernah mengajarkan kepada anaknya tentang Islam. Kemudian anaknya tumbuh, dia ikut sholat, tapi dia nggak ngerti dengan kalimat la ilaha illallah itu. Ya sama saja, kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan itu, apakah kalimat ini diucapkan ketika dia memasuki pintu gerbang Islam atau setelah dia berada di dalam Islam? Maka kalimat la ilaha illallah akan selalu kita ucapkan dengan lidah kita, baik itu dalam sholat maupun di luar sholat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. 100 kali pagi, 100 kali sore. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi sering kita ucapkan kalimat ini. 10 kali ba'da subuh, 10 kali ba'da maghrib. Bayangkan orang mengucapkan kalimat ini enggak ngerti. Atau sebagian dari kaum muslimin ya, yang biasa mengucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, mereka paham tidak? Atau hanya sekedar kalimat tanpa arti keluar dari mulutnya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, maknanya apa itu sebenarnya? Itu sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau orang mengucapkan ini tanpa ilmu, dengan kebodohan macam ini, nggak ada nilainya sama sekali. Tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan Al-Quran ya ikhwan, yang saya sampaikan, Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan siapapun yang baca Quran, dia paham atau tidak, dia beri pahala oleh Allah, karena tidak disyaratkan paham. Al-Quran itu tidak disyaratkan paham. Man qara'a ayatan min kitabillah, siapa yang membaca satu ayat dari kitab Allah, falahu hasanatun, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Maafan, man qara'a harfan, ini bukan ayatan, harfan, siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, kata Nabi SAW, maka dia dapat pahala. Al hasanatu bi 'ashri amsalha, satu kebaikan atau satu huruf itu dilipat ganda oleh Allah menjadi 10. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun, wa lam harfun, wa mim harfun. Aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, kata Nabi, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Orang baca alif lam mim, dia paham atau tidak, dia dapat pahala 30.
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin misalnya. Dia paham atau tidak diberi pahala oleh Allah berapa banyak huruf itu? Berapa banyak huruf? Karena tidak disyaratkan harus paham terlebih dahulu. Tetapi kalimat la ilaha illallah diucapkan oleh seorang, itu Allah yang mensyaratkan. Fa'lam annahu la ilaha, Allah yang mensyaratkan. Paham, ngerti itu Allah yang mensyaratkan. Jadi kalau orang nggak paham, bisa nggak ada nilainya kalimat la ilaha illallah, walaupun dia seorang muslim. Nah, kok bisa seorang menjadi muslim karena tidak paham dengan kalimat la ilaha illallah? Saya katakan ini Islam keturunan. Tapi kalau ada dari kita yang baru masuk Islam setelah dia dewasa, memang dia harus dituntut sejak dari awal paham dengan kalimat la ilaha illallah. Tapi kalau Islam keturunan tidak. Bapak ibunya muslim, dia muslim, otomatis itu. Memang begitu ininya. Dan itu sejak dari zaman Rasulullah SAW. Tidak ada sahabat yang anaknya disuruh syahadat lagi, itu nggak ada. Sahabat lahir anaknya disuruh syahadat, nggak ada. Makanya kita temukan ada yang model begitu sekarang. Itu ajaran sesat, itu nggak usah diikuti. Yang kedua al-yaqin, ini sudah kita jelaskan. Al-yaqin maksudnya adalah seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wajib benar-benar diucapkan itu dengan keyakinan, tidak boleh ada keraguan sedikit pun di dalam hatinya. Keraguan-raguan itu kan menunjukkan bahwa dia tidak mempercayai kalimat ini sebenarnya. Ragu dia. Jadi kalau ada keraguan itu bahaya sebenarnya. Ini urusan akidah ya, urusan ibadah kepada Allah. Enggak boleh ada keraguan sedikit pun di dalam hati kita, tidak boleh. Wajib satu ibadah itu dilakukan dengan penuh keyakinan. Apalagi ini adalah kalimat tauhid. Kalimat tauhid yang menjadikan kita menjadi muslim, dan kalimat yang paling tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang menandingi setelah kita membaca Al-Qur'an Karim. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, lawan dari yakin itu adalah syak atau ragu-ragu. Maka tidak boleh seseorang beribadah kepada Allah. Boleh nggak kita seorang nih, saya ragu sebenarnya salat ini benar apa enggak nih? Jangan-jangan salat zuhur ini nggak ada ini. Terus kita salat, nggak terima salat. Meragukan salat zuhur, meragukan salat asar, meragukan salat ini di syariat. Tidak sah salatnya, pasti tidak sah. Tidak diragukan lagi. Ada yang ragu tentang kewajiban berpuasa misalnya, atau bayar zakat. Saya sebenarnya nggak yakin ini zakat nih diwajibkan apa enggaknya. Ini ngerugiin kita aja nih gini. Masa harus keluar zakat setiap tahun begini? Itu nggak sah zakatnya, walaupun dia zakat. Ini orang pada hakikatnya dia tidak percaya dengan ibadah ini. Dia ragu dengan ibadah haji, ragu dengan ibadah ini. Ngapain puasa nih setiap Ramadan, tiap hari lagi, bikin capek aja. Ditambah dengan kata-kata yang menunjukkan kekesalan hatinya, pasti tidak diterima ibadah salat, ibadah puasanya, karena dia mengerjakan itu tidak dengan keyakinannya. Itu contoh saja Bapak Ibu rahmat, itu supaya mendekatkan pemahaman kita. Maka yang ketiga adalah al-ikhlas. Ikhlas lawannya adalah syirik ya. Lawan dari ikhlas adalah syirik. Apa maknanya? Makna dari ikhlas itulah memurnikan amal ibadah dari segala kotoran-kotoran syirik. Memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhlas itu kalau boleh diinikan bisa dimaknai dengan tauhid. Ikhlas itu bisa dimaknai dengan tauhid. Surah Al-Ikhlas misalnya, itu isinya tauhid.
Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu isinya apa? Tauhid. Bersih murni. Seseorang menuhankan hanya Allah saja, tidak ada yang lain. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Jadi segala unsur yang membuat Allah menjadi kurang itu ditiadakan di dalam surah itu. Jadi tauhid murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah di dalam beribadah kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 2 dan 3, fa'budillaha mukhlishan lahud-dina ala lillahi ad-dinul khalis. Maka beribadahlah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Beribadahlah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan hanya untuknya. Dan ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Hanya milik Allah lah agama yang di dalamnya tidak tercampur dengan syirik. Artinya apa? Artinya ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dituntut keikhlasan di dalam hati kita. Kenapa? Karena Allah yang perintahkan itu. Jadi kalau kita beribadah kepada Allah, kita wajib mengikhlaskan niat. Allah yang perintahkan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, dan mereka tidak diperintah, mereka tidak disuruh kecuali supaya beribadah hanya kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Jadi Allah yang perintahkan. Jadi kalau kita beribadah, kenapa kita harus ikhlas? Ya, anak kira kalau makna ikhlas kita sudah pahamlah insyaallah ya. Ikhlas itu apa? Allah tidak terima. Dan pasti tidak diterima kalau ada ibadah yang tidak ikhlas. Jadi ikhlas dalam hal ini, ayol ikhwah, itu ada dua bentuknya. Ada ikhlas dari pujian manusia, ada ikhlas dalam bentuk di mana kita tidak mempersekutukan Allah dengan yang lainnya di dalam melakukan ibadah. Ya, ikhlas dari pujian, dari pandangan, dari pendengaran manusia itu seperti riya, sum'ah, ya, ujub. Itu hakikatnya syirik itu. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qila wa ma asyirkul asghar ya Rasulullah? Ar-riya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya yang paling aku takutkan terhadap diri kalian adalah syirik kecil, kata Nabi. Sahabat bertanya, apa syirik kecil? Jawab Rasulullah, syirik kecil itu riya. Nah, itu syirik. Siapa yang melakukan syirik, walaupun itu syirik kecil dalam ibadah ini, tidak diterima ibadah. Pasti itu. Siapapun yang beribadah. Maka saya katakan syirik ikhlas itu ada dua bentuknya. Kaitannya dengan syirik kecil. Kaitannya ini bentuk ketidakikhlasan. Dan mungkin barangkali yang kita pahami selama ini, makna ikhlas kan lebih kepada makna ini kan. Kita nggak boleh riya, tidak boleh sum'ah gitu. Kalau riya itu kan saat beribadah dia pamer. Kalau sum'ah itu pada saat dia beribadah tidak diketahui oleh orang, tapi kemudian dia setelah itu dia cerita. Itu sum'ah. Kalau ujub itu hadir dalam diri seseorang, dia nggak pamer, dia tidak cerita, tapi dia merasa dia lebih baik dari yang lain. Nah, itu ujub. Dia nggak cerita, dia nggak pamer juga, tapi terselip dalam hatinya dia merasa lebih baik dari yang lain. Ini ujub namanya. Dia takjub terhadap dirinya. Itu tiga-tiganya ikhwah syirik itu. Masuk dalam kategori syirkul asghar.
Nah, kemudian ikhlas dalam bentuk yang paling dituntut, yang paling besar sebenarnya. Apa itu? Tidak mempersekutukan Allah di dalam beribadah sebagaimana dilakukan oleh orang-orang musyrik Mekah dan orang-orang musyrik di seluruh penjuru dunia ini. Mereka berdoa kepada Allah tapi berdoa juga kepada yang lain. Atau mungkin sebahagian dari kaum muslimin yang ada di Indonesia, mereka berdoa kepada Allah tapi berdoa juga ke kuburan misalnya. Nah, ini bukan syirik kecil lagi, ikhwan. Ini bukan syirkul asghar tapi syirkul akbar. Syiriknya itu kategorinya sudah melanggar ketentuan keikhlasan yang paling besar. Ini kerusakan itu sangat besar. Jadi kenapa riya itu masih disebut syirik kecil, ikhwan? Sebenarnya orang ini masih memiliki tauhid yang benar. Dia masih memiliki tauhid sebenarnya. Hatinya itu tidak bergeser kepada yang lain. Dia tidak meminta kepada yang lain. Dia tidak menduakan Allah dalam hal-hal yang sifatnya yang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya mengambil bagian sedikit dari apa yang sebenarnya itu adalah hak murni untuk Allah Subhanahu, seperti pujian. Dia minta dipuji juga dalamnya. Kalau kita beribadah kepada Allah, itu yang berhak dipuji dalam ibadah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak boleh mengambil bagian dari pujian yang ada dalam ibadah itu, karena itu milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka itu disebut dengan riya, disebut dengan syirik kecil. Tapi ketika dia menduakan Allah di dalam kekhususan Allah dari sisi rububiyah misalnya, dia berdoa kepada Allah, tapi di sisi lain dia berdoa kepada berhala. Nah, kan dia menduakan Allah ini. Nah, ini bentuk ketidakikhlasan. Kan sudah disebutkan tadi, ikhlas itu memurnikan hanya Allah saja pemilik ibadah itu. Itu maksudnya. Ya, kalau kita masih ada yakin dengan yang lain, itu nggak murni ibadah namanya. Itu yang disebut dengan syirik. Dan itu yang disebut dengan tidak ikhlas. Maka lawan dari syirik itu ikhlas. Ikhlas itu lawannya syirik. Ikhlas. Baik itu syirik kecil maupun syirik besar. Nabi SAW bersabda, "As'adun nas bi syafa'ati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi." Kata Nabi SAW, orang yang paling berbahagia dengan syafaatku di hari kiamat nanti adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ikhlas dengan hati dan jiwanya, khalisan min qalbihi wa nafsihi, benar-benar ikhlas dari hatinya dan jiwanya, murni kalimat la ilaha illallah hanya untuk Allah. Dan kalimat la ilaha illallah ini kalimat ikhlas kan? Kalimat la ilaha illallah itu kalimat ikhlas. Kalimatul tayyibah, kalimatul ikhlas. Ma hiya la ilaha illallah. Kalimatnya adalah kalimat la ilaha illallah. Yang keempat, seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, syaratnya adalah as-sidqu atau as-sidq. Lawan dari siddiq ini, as-sidqu itu adalah kadhib. Lawannya adalah kadhib. Apa yang dimaksud dengan as-siddiq? Yaitu seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia wajib mengucapkan kalimat ini disertai dengan pembenaran di dalam hatinya. Wajib dia membenarkan kalimat la ilaha illallah itu. Ini kalau kita urut dari pertama, itu rentetan itu luar biasa sebenarnya. Al-ilm, ilmu, wajib, ada syarat ilmu. Kemudian yang kedua ada syarat al-yaqin. Kemudian yang ketiga ada syarat al-ikhlas. Nah, kemudian yang keempat ada syarat as-siddiq, membenarkan. Dan itu sebenarnya berentet itu kalau kita lihat ini. Karena as-siddiq tidak mungkin hadir dalam diri seseorang dengan baik dan sempurna kalau dia tidak memiliki ilmu, kalau dia tidak memiliki keyakinan, kalau dia tidak memiliki keikhlasan pada saat dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu. Maka siddiq wajib
ada pada diri seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Pada saat dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia tidak yakin dia tidak membenarkan atau dia mendustakan. Mendustakan itu kalau bahasa kita tidak percaya, Pak. Mendustakan itu artinya tidak percaya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Apakah kamu pernah melihat, apakah kamu memperhatikan orang yang mendustakan agama? Maksudnya tidak percaya kepada agama. Mendustakan itu kalau dalam bahasa kitanya tidak percaya gitu maksudnya. Nah, harusnya apa? Harusnya seseorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu disertai dengan pembenaran dalam hatinya. Maka orang-orang munafik, khususnya di zaman Nabi SAW, mereka adalah para pendusta yang berpura-pura masuk Islam. Makanya di dalam surah At-Taubah, mereka mati itu tidak disalatkan. Allah larang menyolatkan jenazahnya. Jadi ada yang terlanjur Nabi SAW, jenazahnya Abdullah bin Umar bin Ubay bin Salul, la'natullah alaih misalnya gitu. Ketika dia mati, Nabi menyolatkan. Ya, karena Nabi belum ada larangan dari Allah pada saat itu. Nabi melihatkan tanda-tanda zahir saja, dia muslim. Zahirnya Nabi melihat dia muslim, Nabi salatkan. Apalagi yang minta anak beliau, Abdullah. Yang Abdullah itu sendiri adalah sahabat Nabi SAW, dan Nabi sayang kepadanya. Ya Rasulullah, ini ayahku ya mati ya, tolong salatkan. Ya, salatkan oleh Rasulullah. Tak lama setelah itu turun ayat. Pada sebelumnya Umar radhiyallahu an itu sudah melarang Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, demi Allah orang ini musuh Allah, jangan disalatkan. Demi Allah, kata Umar, orang ini musuh Allah, jangan disalatkan. Setelah Nabi menyolatkan, turun ayat la tusalli ala hadim minhum mata abada. Itu disebutkan dalam surah At-Taubah. Jangan engkau salatkan orang munafik ini kalau mereka mati. Itu munafiknya sejak dari awal, ikhwan. Jadi pada saat dia mengucapkan dua kalimat syahadat, sejak saat itu dia sudah tidak membenarkan kalimat ini sebenarnya. Dia nggak percaya dengan kalimat ini. Antum bisa bayangkan orang nggak percaya tapi ngucapin. Itu kan dusta namanya. Dia nggak percaya nih, apaan ini, ya. Tapi karena takut atau karena apanya, dia ucapin aja gitu, ucapin. Maka ini hal-hal yang penting untuk antum tanyakan, ikhwan. Kalau ada yang masuk Islam nih, misalnya ada, Pak, kami mau masuk Islam. Tanyakan ini sama dia. Kamu membenarkan nggak di dalam hati kamu kalimat la ilaha illallah? Atau seperti yakin tadi, tanya kamu yakin atau tidak ini kalimat adalah kalimat yang benar. Kalau kamu mengucapkan kalimat ini, kamu menjadi muslim dan kamu terikat dengan aturan-aturan di dalam Islam. Ini penting. Jangan nanti menikah karena mau mengucapkan dua kalimat syahadat karena mau menikah, atau karena ini karena itu. Subhanallah, maha suci Allah. Ini penting sekali. Allah Ta'ala menyebutkan di dalam surah Al-Baqarah, misalnya minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Surah Al-Baqarah ayat 8 dan 9. Dan di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang yang beriman. Nah, ini kan bohong, ini dusta. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri mereka sendiri, tapi mereka tidak sadar. Allah juga mengatakan qalu nashhadu innaka la rasulullah dalam surah Al-Munafiqun ayat pertama. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Jadi mereka orang-orang munafik itu kalau ketemu Nabi mereka katakan nashhadu innaka la rasulullah. Wahai Muhammad, kami mengakui engkau, kami membenarkan engkau, kami menjadi saksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Itu kalau ketemu Nabi, ini kan orang dipertanyakan gitu. Sebenarnya kalau para sahabat nggak pernah lagi mengatakan kalimat itu. Cukup di awal saja gitu. Seakan-akan Nabi curiga kepada mereka, padahal Nabi nggak, biasa-biasa saja. Mereka aja tiba-tiba datang, nashhadu innaka la rasulullah.
kami menjadi saksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Enggak perlu lagi diucapkan. Kalau kamu seorang muslim, enggak usah diucapin lagi itu. Tapi karena mereka seakan-akan dicurigai gitu, dicurigai untuk meyakinkan. Biasanya orang kan seperti itu, Pak. Untuk meyakinkan orang lain kalau dia benar-benar percaya, kalau dia benar-benar membenarkan gitu maksudnya. Maka diucapkanlah kalimat itu. Apa kata Allah setelah itu? Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Allah lah yang lebih mengetahui bahwa engkau adalah utusannya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah menjadi saksi bahwa orang-orang munafik itu adalah para pendusta. Artinya apa? Islamnya itu enggak ada sebenarnya, enggak diakui. Jadi kalau kalimat la ilaha illallah ini diucapkan dengan tidak disertai dengan pembenaran dalam hati. Kalau itu diucapkan oleh seseorang baru masuk Islam, itu Islamnya enggak sah. Tidak sah Islamnya. Kalau ini diucapkan setelah dia di dalam Islam, katakan kita ini Islam keturunan, itu enggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nilainya. Bahkan kalimat ini dia ucapkan akan menjadi dosa baginya kalau dia tidak yakin, kalau dia tidak membenarkan apa yang ada di dalam kalimat la ilaha illallah itu. Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbi illa harrama Allahu 'ala an-nar. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, sidqan min qalbi, sidqan min qalbi, benar-benar jujur dan dia membenarkan dengan hatinya. Kata Nabi, Allah akan mengharamkan dirinya dibakar oleh neraka. Allah haramkan neraka untuk membakar dirinya. Masya Allah. Ini luar biasa nih, kawan. Cukup enggak waktunya? Enggak cukup ya. Masya Allah. Nah, ini sampai poin ke-4 ya. Poin ke-4 saja dulu ya. Yakni as-sidqu ya. Sampai poin ke-4 insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita sambung pada jadi sampai 7 ini poinnya. Kalau Anda paksakan tidak maksimal. Dan Anda berharap mungkin ada satu pertanyaan dari Bapak-bapak, Ibu-ibu. Tafadhal, silakan. Karena perlu diskusikan. Iya, silakan Pak. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustadz bertanya berkaitan dengan dosa-dosa jariyah Pak Ustadz. Nah, ini kan kalau dari pribadi mungkin nggak tahu ya, kita pernah berbuat dosa dan itu berlangsung mungkin terus-menerus sampai sekarang, itu menjadi dosa jariyah bagi pribadi saya gitu. Nah, itu bagaimana caranya kita bisa tahu dan bagaimana kita bisa minta ampunan sama Allah? Contohnya apa Pak? Contohnya dosa jariyah ini yang selama ini kita kenalkan ada. Misalnya dengan sesama manusia gitu ya, pernah Yeah. membuat sakit hati. Iya. Nggak tahu gitu Pak Ustadz. Iya. Nah, mungkin sampai sekarang orangnya itu masih sakit hati sama kita, cuma kita nggak tahu. Bahkan kalau misalnya orangnya itu udah nggak ada gitu, nah, sedangkan itu terus menerus menjadi dosa bagi diri saya sendiri. Ya. Kalau orang yang kita ketahui ya, kalau orangnya kita tahu ya, kalau dia masih hidup ya kita harus datangi Pak. Man kanat lahu mazlimatun li akhih, kata Rasulullah, siapa yang pernah zalim kepada saudaranya, falyatahallal lahu min, hendaklah dia meminta dihalalkan kepada orang yang pernah dia zalim itu. Maksud minta dihalalkannya apa? Minta maaf. Kita disuruh minta maaf. Jadi dalam Islam itu disuruh minta maaf, bukan hanya memaafkan tapi disuruh minta maaf. Jadi kalau kita salah minta maaf. Sama seperti kita berbuat dosa, kita disuruh untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus minta maaf kalau memang kita pernah melakukan satu kesalahan kepada orang, kalau orang itu kita ketahui. Gitu. Bagaimana kalau seandainya dia sudah meninggal? Maka caranya adalah kita mendoakan agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu caranya, Pak. Ini salah satu di antaranya. Kita kalau pernah berbuat zalim kepada seseorang sementara orang yang
kita pernah berbuat zalim kepadanya, itu telah diwafatkan oleh Allah dan sebelum sempat kita memohon maaf kepadanya, misalnya seperti itu. Caranya bagaimana? Caranya kita memohonkan ampun kepada Allah atas dosa-dosanya. Mohonkan ampun atas dosa-dosanya. Gitu. Kalau memang kita tahu orangnya. Tapi kalau kita tidak tahu orangnya, ya Allah a'lam, itu betul-betul berbahaya gitu. Makanya kita disuruh untuk menjaga sikap kita ya, dalam kehidupan sehari-hari. Kita disuruh untuk menjaga lidah kita. Kita disuruh untuk menjaga perilaku dan tingkah laku kita. Kadang-kadang ya, itulah yang disebut dengan Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, ampunilah, Rabbana la tu'akhidna, ya Allah jangan engkau hukum kami in nasina, kalau kami lupa, au akhtana, atau kami tersalah. Tersalah itu maksudnya enggak disengaja, Pak. Tersalah itu maksudnya enggak disengaja. Jadi bisa jadi ya, seorang anak misalnya, seorang anak dia mengucapkan kata-kata atau ada sikap dan tindak tanduknya tidak pada tempat sehingga ibunya tersinggung. Padahal dia tidak menyadari sebenarnya. Anak ini enggak menyadari kalau ibunya tersinggung. Tapi ibunya mendiamkan saja itu. Itu bahaya sebenarnya. Bahaya sebenarnya. Nah, tetapi ini idealnya muamalah di dalam Islam itu. Kalau ada yang menyakiti hati kita, itu harusnya jangan kita diamkan, Pak. Itu sebutkan. Supaya orang yang telah menyakiti hati kita itu, dia bisa minta maaf kayak, atau merubah sikapnya, atau jangan lagi berbicara tentang hal itu, atau jangan mengucapkan kalimat itu. Tapi kalau kita diamkan begitu, Pak, kalau kita diamkan, nah sementara orang yang bersalah ini tidak menyadari akan kesalahannya, bagaimana dia akan memperbaiki diri? Ini idealnya dalam Islam itu, Pak. Jangan kita menjebak seseorang di dalam dosa, gitu. Ya, atau mungkin apa istilahnya sekarang itu, Pak? Baperan apa istilahnya? Kalau orang lain sebenarnya nggak tersinggung, tapi giliran dia tersinggung gitu. Ada nggak yang begitu, Pak? Orang lain mah biasa-biasa aja sebenarnya, tapi giliran dia kok tersinggung dia gitu. Gitu. Nah, itu namanya baperan apa istilahnya sekarang. Saya nggak ngikutin istilah-istilah itu, Pak. Ya kira-kira begitulah gitu. Ya kalau itu mah ya mungkin orangnya yang bermasalah gitu. Tetapi kalau betul-betul ada perkataan-perkataan yang telah menzalimi dia, menyakiti perasaannya, hatinya, atau mungkin tingkah laku kita atau sikap kita yang telah menyakitinya, maka kita wajib minta maaf kalau orangnya itu kita ketahui. Kalau tidak, misalnya kita tidak sempat minta, maka kita caranya seperti itu, wallahu a'lam, itu disebutkan oleh para ulama. Kita memohonkan ampun untuk dosanya. Kita memohonkan ampun untuk dosanya. Sama seperti kita berhutang kepada seseorang, kemudian kita belum sempat bayar, dia meninggal. Bagaimana caranya? Bagaimana cara membayar hutang itu? Kita bersedekah di jalan Allah atas nama orang tersebut sebanyak hutang yang kita pinjam darinya. Itu salah satu di antaranya. Tidak ada cara lain kecuali kalau memang ada ahli warisnya. Nah, kepada ahli warisnya kita bayarkan. Hutang itu nanti jatuh kepada ahli warisnya. Jadi kita ini kepada kalau dia yang berhutang, ahli warisnya melunasi. Kalau ada piutang yang diberikan oleh yang meninggal, maka nanti yang tidak sempat membayarkan kepada orang yang meninggal ini kepada ahli warisnya, kepada anak kita bayarkan. Tapi kalau anaknya sudah tidak ada lagi dan tidak diketahui di mana rimbanya misalnya, maka kita infakkan sebanyak hutang yang pernah kita berhutang kepadanya, kita atasnamakan dia. Wallahu a'lam bishawab. Setelah itu ya kita bertobat kepada Allah karena kesalahan kita. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, kalau Anda pernah menggunjing seseorang, Bapak Ibu pernah gunjing? Enggak pernah. Alhamdulillah kalau enggak pernah. Bapak Ibu rahmatnya, kalau pernah menggunjing seseorang, kemudian orang yang kita gunjing itu tidak tahu, kata beliau, kita tidak perlu minta maaf kepadanya. Maksudnya kalau kita bergunjing ini, Pak, ini fatwa seorang ulama nih. Ini benar loh, Pak. Kata beliau, kalau Anda bergunjing kepada seseorang, kemudian orang yang Anda gunjing itu dia tidak tahu kalau kita gunjing gitu. Artinya berita tentang gunjingan itu tidak terdengar oleh beliau. Beliau nggak tahu gitu maksudnya. Ya kalau ketemu kita udah biasa-biasa saja, padahal kita sudah menggunjinginya. Artinya
gunjingan itu tidak tersebar kemana sehingga tidak terdengar di telinganya bahwa kita pernah menggunjingnya, gitu maksudnya. Maka kata beliau, tidak perlu meminta maaf, tapi cukup doakan kepada Allah agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini fatwa dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Tapi kalau dia sempat tahu kita wajib datang kepadanya, mohon maaf, maafkan saya, karena saya sudah merusak martabat antum, sudah merusak kehormatan antum, saya sudah bergunjing di belakang, saya sudah membicarakan aib antum begini segala macam. Itu dalam Islam gitu. Tapi kalau dia nggak pernah dengar gunjingan itu, tidak pernah dengar gunjingan itu, dan nggak tahu dia gitu, nggak tahu. Dia kalau ketemu kita ya biasa-biasa saja gitu. Karena memang tidak pernah terjadi apa-apa gitu maksudnya. Tidak perlu minta maaf, tapi mohonkan ampun kepada Allah untuk dosa-dosa. Allahu a'lam bishawab. Ya, semoga Allah menjaga diri kita dari perkataan-perkataan yang menzalimi saudara kita, sikap tindak tanduk kita yang menzalimi saudara kita, khususnya sesama muslim. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adab-adab dan akhlak-akhlak al-mahmudah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami selalu berpesan, kurangilah berbicara. Jangan terlalu banyak berbicara. Kadang-kadang kalau banyak bicara itu, Pak, kita bisa terjebak pada kesalahan. Jadi, dan kurangilah banyak kongko-kongko. Duduk ngobrol-ngobrol gitu, Pak. Itu kurangi, Pak. Demi Allah, saya katakan kurangilah itu. Nah, kadang-kadang kita kan ada yang suka tuh, ada waktu senggang dikit kita ngobrol dulu. Kecuali kalau yang diobrol itu hal yang benar. Agama Allah ini yang diobrolin itu nggak apa-apa gitu maksudnya. Kalau kita tidak mengerti tentang ini, terus kita nanya, kita diskusi tentang ibadah, kita diskusi tentang akhlak, kita diskusi tentang hukum-hukum Islam, itu benar. Tapi kalau yang diomongin, yang enggak, itu nanti ujung-ujungnya bisa gunjing, bisa fitnah. Itu benar, Pak. Nanti kita akan tanggung akibatnya di akhirat. Dan itu tidak main-main, Pak, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berlindung kita kepada Allah dari bangkrut muflis. Nabi menyebutkan, atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapa orang bangkrut? Kata sahabat, al muflis fina man la dirham lahu wala mata'. Orang bangkrut orang yang tidak punya duit, orang yang tidak punya harta. Kata Nabi, salah, bukan itu. Al muflis min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa shaumin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bangkrut itu adalah yang datang pada hari kiamat nanti membawa pahala salat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat dan pahala-pahala amal lainnya. Tapi pada saat yang sama dia juga membawa segudang kesalahan. Dia telah menuduh orang yang macam-macam, telah menggunjing orang, merusak kehormatan orang, dia telah memukul orang, telah mengambil harta orang, telah menumpahkan darah orang, telah mengumpat mencela orang lain. Kemudian kata Nabi SAW, semua kebaikan yang dia dibawa tadi, pahala salat, pahala zakat, pahala puasa, diberikan kepada orang yang pernah dia zalimi. Sampai habis ludes seluruh kebaikannya, kata Nabi. Kemudian ternyata orang yang pernah dizalimi itu masih banyak, masih menuntut. Apa yang dilakukan pada saat itu? Allah yang maha bijaksana mengambil semua keburukan-keburukan orang yang pernah dia zalimi itu dipindahkan kepadanya. Tsumma turiha finnar. Kemudian orang ini dilempar masuk dalam neraka jahanam. Itulah orang yang bangkrut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maukah kita seperti ini? Nauzubillah. Itu sahih, hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.